Ini pembahasan dari gambar tadi yang di buku. Di sini tuh ada peran saringan budaya. Kedua saringan, kognisi dan protokol, berada di antara setiap langkah moderasi bagaimana pesan diinterpretasikan dan tindakan ditanggapi. Saringan ini dapat bertindak sebagai hambatan atau penghalang dalam proses komunikasi dasar. Kuncinya itu untuk komunikasi efektif, kita perlu memahami dan mengatasi kekuatan budaya yang mendasari yang membentuk setiap interaksi. Lanjut ke culture and communication protocols. Berikut adalah culturally mandated communication protocol udah disinggung tadi. Yang pertama ada appropriate or inappropriate topics for discussion, yaitu topik yang boleh dan gak boleh ada di sebuah diskusi. Yang pertama, di wilayah tertentu tuh family atau keluarga dan kesehatan itu agak sensitif. Terus ada juga personal wealth, kekayaan pribadi, dan conversation sequencing. Terus selanjutnya ada message formatting, yang di sini ada message content dan juga message context. Terus ada acceptable dan unacceptable behaviors atau kebiasaan yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Yang pertama adalah interupsi dan emotional displays. Terus ada conversational formalities, yaitu berbicara tentang formalitas dalam percakapan. Yang pertama ada use of titles atau terus ada speaking order dan ada use of apologize. Lanjut untuk lengkapnya appropriate topics for discussion, di mana setiap budaya memiliki batasan topik pembicaraan yang berbeda. Topik keluarga, kesehatan, uang atau kematian bisa dianggap wajar di satu budaya. Contohnya, di Korea membicarakan kematian dianggap tidak pantas. Terus di Prancis, topik uang tidak layak dibahas. Di Inggris, topik pribadi dihindari. Dan di Asia Selatan dan Amerika Latin berbicara tentang diri sendiri dianggap normal. Di mana di Jerman dan Belanda justru tidak. Terus ada urutan dalam percakapan yang berbeda, di mana yang pertama dalam budaya barat itu langsung bisnis, di mana mereka to the point dan menyinggung konsep time is money. Terus berbeda dengan budaya Asia dan Amerika Latin, mereka memulai dengan small talk sebelum topik serius, di mana kayak sebelum masuk ke dalam topik mereka mulai dengan basa-basi dan sebagainya macamnya. Terus message formatting, content and context. Dalam konteks ini budaya dan komunikasi sering terkait erat, di mana beberapa ahli bilang culture adalah communication, di mana komunikasi tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui silent language yang melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, jarak pribadi dan simbol visual, di mana non-verbal communication sering lebih dipercaya daripada kata-kata, di mana membawa lebih dari 65 makna pesan. Nah, berikut ada communication in low and high context cultures. Berikut penjelasannya. Edward Hall memperkenalkan konsep high context dan low context culture untuk menjelaskan perbedaan cara masyarakat memahami suatu pesan. Pertama, low context cultures. Wilayah yang low context cultures itu ada di Amerika Serikat, Jerman, dan Skandinavia, di mana definisi sendiri yaitu makna pesan terletak pada kata-kata yang jelas dan langsung, jadi to the point. Terus komunikasi bersifat eksplisit, logis, dan sering didukung oleh bukti tertulis. Terus mereka juga mempercayai kata adalah janji, di mana kejelasan bahasa menjadi sangat penting. Terus ada high context cultures. Negara yang menganut high context cultures ada Asia Timur, Timur Tengah, dan banyak wilayah di Afrika, di mana makna pesan tergantung pada konteks sosial, hubungan antar pribadi, dan juga isyarat nonverbal. Isyarat nonverbal itu kayak ya gerakan tubuh, terus ekspresi dan segala macamnya. Komunikasi sering sekali halus, tidak langsung, dan penuh makna seperti yang dibilang tadi. Sebelum masuk ke topik utama, mereka tuh sering basa-basi dulu, jadi nggak langsung to the point. Terus yang dikatakan seringkali lebih bermakna daripada yang diucapkan, sama yang kayak dibilang tadi. Mereka tuh lebih sering melihat tindakan-tindakan fisik, kayak misalnya melipat tangan segala macam. Terus ada conversational formalities, di mana yang pertama bentuk dan fungsi formalitas dalam percakapan. Nah, formalitas dalam percakapan itu meliputi hal seperti penggunaan gelar atau sapaan resmi. Terus bagaimana cara menyampaikan ide atau usulan, apakah langsung dan lugas atau melalui pendekatan halus dan penuh hormat. Terus ketiga, kapan dan bagaimana menggunakan permintaan maaf. Terus keempat, tingkat formalitas berbeda di tiap budaya dan memiliki makna serta tujuan tertentu. Nah,
Yang kedua, makna dalam penggunaan gelar dan sapaan. Di beberapa budaya, penggunaan gelar adalah tanda hormat dan pengakuan terhadap hierarki sosial. Di mana negara yang paling kita kenal itu ada Jepang, Korea, dan Jerman. Gelar profesional atau status sosial sangat diperhatikan dalam percakapan. Namun di budaya lain tidak menggunakan gelar justru mencerminkan kesetaraan dan keakraban. Jadi perbedaannya, penggunaan gelar tuh dalam negara tertentu tuh menggambarkan sistem hierarki sosial, tapi di negara-negara lain tuh justru mereka lebih mengutamakan kesetaraan dan juga keakraban. Nah, contohnya di Amerika Serikat dan juga Australia, memanggil atasan langsung dengan nama depan menandakan hubungan yang egaliter. Karena itu, pemahaman konteks budaya sangat penting agar tidak dianggap tidak sopan atau terlalu kaku. Nah, fungsi arti permintaan maaf, apologize. Di banyak budaya Asia Timur dan Tenggara seperti Jepang, Korea, dan Indonesia, permintaan maaf digunakan untuk memberikan keharmonisan sosial. Tujuannya bukan hanya untuk mengakui kesalahan, tapi menunjukkan empati dan juga tanggung jawab. Misalnya dalam krisis bisnis, pimpinan perusahaan di Jepang sering menyampaikan permintaan maaf publik sebagai bentuk menjaga keamanan bersama. Terus kayak contohnya ada berita di Jepang, ada kayak keterlambatan kereta, walau cuma 1 menit tuh pimpinan dari perusahaan keretanya itu langsung datang ke publik dan langsung meminta maaf untuk memulihkan nama baik perusahaannya. Terus sebaliknya di banyak negara barat, permintaan maaf sering dikaitkan dengan pengakuan bersalah secara hukum, sehingga lebih jarang digunakan. Jadi intinya mereka sungkan untuk menggunakan kata maaf. Jadi lebih sering kita dengar misalnya orang-orang barat menyebutkan minta maaf. Gimana? Karena permintaan maaf sendiri itu berdampak negatif terhadap posisi seseorang atau perusahaan. Nah, yang keempat, pentingnya memahami etika komunikasi. Formalitas komunikasi tidak hanya tentang sopan santun, tetapi juga mencerminkan nilai budaya tentang hierarki, kehormatan, dan juga hubungan sosial. Di mana seorang manajer global yang bijak perlu memahami apakah budaya mitra kerja menilai formalitas sebagai bentuk hormat atau kekuasaan. Terus, apakah komunikasi yang santai dianggap ramah atau justru kurang sopan? Dan bagaimana menggunakan permintaan maaf tanpa menyinggung atau menemukan posisi diri. Nah, berikut adalah strategi untuk komunikasi lintas budaya. Di mana yang pertama, expand your knowledge and understanding of cultural dynamics. Di mana artinya semua komunikasi dengan orang dari budaya lain kita perlu benar-benar memahami perbedaan yang ada antara budaya kita dan budaya orang tersebut. Yang pertama, develop a greater understanding of your own culture and its common communication patterns. Dimana kita harus memahami pola komunikasi dalam budaya sendiri dan budaya lain. Terus yang kedua, develop in-depth knowledge of the beliefs, values, and behavioral expectation of other cultures. Dimana kita harus mengetahui nilai-nilai keyakinan dan perilaku khas budaya lain. Terus menguasai bahasa asing yang relevan atau expand the relevant foreign language skills for both increase understanding and improve communication. Terus yang terakhir, seek advice from local cultural experts when appropriate. Jadi meminta saran dan ahli lokal atau orang yang paham budaya tersebut. Jadi contohnya kayak seorang pebisnis di Indonesia yang sedang bekerja sama dengan perusahaan Jepang perlu mempelajari etika kerja dan gaya komunikasi orang Jepang yang cenderung formal dan sopan. Jadi intinya untuk kita bisa memperluas pengetahuan kita harus menerapkan 4 poin tersebut. Yang kedua, recalibrate perceptual and critical analysis skill, dimana kita harus melatih diri kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang budaya lain. Dimana langkah-langkah sendiri, yang pertama, sama your own positive as well as the respect of others. Dimana kita harus menilai kembali cara berpikir dan penalaran diri sendiri secara orang lain. Kedua, explore your assumptions you make about others. Jadi kita harus memiliki asumsi-asumsi yang kita buat tentang orang lain. Terus ketiga, use expanded cultural knowledge to view situation through the eyes of others. Jadi kita melihat situasi dari perspektif orang lain menggunakan pengetahuan budaya yang dimiliki. Jadi kita nggak bisa pakai pengetahuan kita sendiri buat melihat budaya orang lain. Terus look for subtleties and nuances in interpersonal interaction that explain what others are thinking. Jadi kita memperhatikan nuansa halus dalam interaksi dan yang menjelaskan cara berpikir seorang. Terus kita harus seek to understand the why and not just the what in the comments and behavior of others. Jadi kita harus memahami mengapa seorang bertindak atau berbicara demikian, bukan apa yang mereka lakukan. Terus yang terakhir, enhance behavioral. Ya, stop dulu bentar, saya review.
Nah, tadi sudah disampaikan oleh kelompok mengenai komunikasi. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti melakukan komunikasi. Begitu juga dalam perusahaan multinasional pasti melakukan komunikasi. Dengan adanya komunikasi, perusahaan bisa dikelola dengan baik. Seperti dengan adanya komunikasi, perusahaan multinasional bisa mengambil keputusan. Dengan adanya komunikasi, perusahaan multinasional bisa melakukan kontrol atau pengendalian perusahaan. Dengan adanya komunikasi, perusahaan multinasional dapat melakukan evaluasi. Dengan adanya komunikasi, maka perusahaan multinasional bisa melakukan perencanaan di dalam bisnis. Nah, komunikasi ini akan menciptakan suatu koordinasi bagaimana pesan, ide, gagasan bisa disampaikan dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan ataupun sesama manajer atau sesama dewan direksi. Namun dalam komunikasi seperti contohnya pada perusahaan komunikasi multinasional banyak unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya keberhasilan dalam komunikasi pada perusahaan-perusahaan multinasional. Seperti misalnya dipengaruhi dalam hal proses. Apa ini proses? Nah, proses ini bicara mengenai tahapan atau langkah bagaimana komunikasi itu bisa terjadi sehingga pesan, ide, gagasan bisa disampaikan dengan baik. Nah, dalam proses kita mengenal dengan adanya tadi sudah disampaikan A, I, A. Apa ini A, I, A? Nah, coba apa itu A, I, A? Muhammad Rian, coba itu. Apa itu A, I, A? Ya, coba Muhammad Rian. A, I, A. Apa itu A, I, A? A-nya apa? Keluar Pak. I-nya apa? Nah, coba Rian. A, I, A. Nah, coba apa itu AIA? Wah, belum tanya kalau apa AIA? Nah, artinya artinya AIA bukunya Korin, mau baca. Nah, hanya itu apa? Bicara mengenai attention. Attention ini apa? Dalam melakukan komunikasi perlu mempersiapkan beberapa hal-hal yang perlu dilakukan agar komunikasi itu efektif dalam perusahaan multinasional. Seperti media apa yang kita gunakan dalam komunikasi? Apakah media yang digunakan dalam komunikasi berupa misalnya menggunakan kemajuan teknologi informasi seperti menggunakan handphone, menggunakan WhatsApp, menggunakan Line, ataukah dalam hal komunikasi bersifat tatap muka media yang kita pilih, atau media yang kita pilih dalam komunikasi berupa telekonferensi dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, bagaimana bentuk penyampaiannya? Apakah bentuk penyampaian komunikasi tersebut dalam bentuk surat, memo, dalam bentuk proposal, dalam bentuk dokumen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apakah nantinya attention itu juga berbicara mengenai bagaimana pesan yang hendak disampaikan? Apakah melalui rapat, apakah melalui pertemuan,
ataukah melalui negosiasi dan lain sebagainya. Nah, apakah nanti dalam attention ini juga berbicara apakah pesan yang disampaikan itu individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu? Nah, selanjutnya bicara I. Apa ini I? Bicara interpretasi. Nah, interpretasi ini bagaimana pesan, ide, gagasan yang disampaikan melalui komunikasi pada perusahaan multinasional itu dapat dipahami, dimengerti dengan mudah. Sehingga dalam komunikasi perlu adanya feedback. Nah, apa ini feedback? Ya, umpan balik seperti dalam komunikasi lintas budaya atau dalam perusahaan multinasional bisa mengajukan pertanyaan, diskusi, dan lain sebagainya yang tujuannya untuk dapat mengetahui seberapa besar pesan tersebut dipahami dengan baik. Nah, selain itu, interpretasi ini juga dipengaruhi oleh nilai individual. Apa nilai individual? Berupa karakteristik, kepribadian, watak, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, persepsi, dan lain sebagainya. Nah, inilah faktor-faktor individu yang mempengaruhi bagaimana interpretasi pesan yang disampaikan pada perusahaan multinasional ini dapat dimaknai dengan baik. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh unsur yang dinamakan culture atau budaya. Nah, oleh sebab itu, dalam komunikasi perlu berhati-hati dalam perusahaan multinasional. Karena kenapa? Keberagaman terhadap faktor multinasional dan budaya ini sangat memberikan pengaruh dan andil terhadap pesan-pesan yang hendak disampaikan. Seperti contoh orang Asia dengan orang Barat atau Eropa dan Amerika ketika berkomunikasi pasti terjadi perbedaan terhadap intonasi suara, volume, ekspresi wajah, lalu bagaimana mereka melakukan komunikasi dalam bentuk gestur atau bentuk komunikasi nonverbal, walaupun menggunakan hal yang sama atau penggunaan simbol yang sama, tetapi terkadang ada berbagai perbedaan terhadap arti dan makna. Nah, ini harus disikapi dengan baik. Nah, selanjutnya berupa tindakan. Apa ini tindakan? Nah, tindakan atau action. Action ini bagaimana respon terhadap suatu pesan yang hendak disampaikan. Sehingga akan mempengaruhi terhadap tindakan dalam apa? Dalam perilaku, dalam sikap, dalam pernyataan, dan lain sebagainya. Nah, ini semua tentu dipengaruhi terhadap upaya bagaimana komunikasi ini dilakukan. Sehingga pada saat tindakan itu dilakukan berdasarkan dari pesan yang hendak disampaikan dan diinterpretasikan. Sehingga faktor-faktor seperti tadi budaya, watak, usia, jenis kelamin, kepribadian, persepsi, dan tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi dalam menginterpretasikan pesan terhadap tindakan dalam komunikasi seperti perilaku, sikap, pernyataan, memahami pesan, dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Dalam komunikasi pada perusahaan multinasional pasti menghadapi nilai tantangan. Nah, apa tantangan dalam perusahaan multinasional ketika komunikasi yang bersifat lintas budaya itu terjadi? Nah, apa tantangannya coba nih? Yang paling belakang, Dimas ya? Hah? Ini belakang Dimas. Oh, Aldi. Nah, coba tantangannya apa nih? Dalam komunikasi
lintas budaya atau komunikasi yang terjadi pada perusahaan multinasional. Nah, oke, tantangan pertama menghadapi apa yang dinamakan etnosentris. Ada yang tahu etnosentris? Nah, ketika seseorang atau secara pribadi menganggap bahwa nilai budayanya dalam hal melakukan komunikasi lebih baik dibandingkan orang lain, sehingga kecenderungannya apa yang terjadi dalam komunikasi lintas budaya. Nah, apa yang terjadi ini? Menganggap bahwa budaya saya, dari etnis saya, suku saya, nationality yang saya miliki itu lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain. Apa yang terjadi dalam hal komunikasi lintas budaya? Apabila seseorang tertanam nilai etnosentris dalam komunikasi lintas budaya. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira. Nah, kecenderungan pertama bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam komunikasi. Yang kedua, menimbulkan sikap negatif dalam komunikasi lintas budaya berupa xenofobia, yaitu rasa takut yang berlebihan dalam melakukan komunikasi terhadap perbedaan budaya, suku, etnis, bangsa, nationality, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Kecenderungan etnosentris. Oke, tidak mau atau sulit untuk beradaptasi dengan perbedaan lingkungan. Nah, sehingga menyebabkan tertutup. Nah, sehingga menyebabkan perusahaan akan sulit berkembang dalam tingkat kemajuannya untuk meningkatkan nilai bisnisnya. Tantangan yang kedua yaitu memandang bahwa diversity dalam komunikasi sebagai ancaman. Misalnya contoh, seseorang yang memiliki sudut pandang yang relatif atau sudut pandang yang sempit terhadap arti keberagaman dalam komunikasi menilai bahwa komunikasi lintas budaya yang terjadi terhadap perbedaan suku, suku, ras, nationality, etnis dan lain sebagainya sebagai bentuk ancaman. Nah, sehingga ini menjadi tantangan. Tantangannya apa? Sulit untuk melakukan negosiasi, sulit untuk melakukan kerjasama, sulit untuk mencapai kesepakatan bisnis, sehingga perusahaan multinasional tersebut tidak bisa dikelola secara efektif. Nah, selanjutnya, tantangan berikutnya timbulnya sikap pressure, yaitu apa? Prasangka-prasangka buruk atau hal-hal negatif dalam komunikasi lintas budaya yang kebenarannya belum tentu bisa dibuktikan, sehingga menimbulkan sikap perlakuan dan menginterpretasikan pesan yang salah terhadap komunikasi lintas budaya, sehingga nantinya berbahaya. Berbahaya dalam hal apa? Dalam hal mencapai kesepakatan, persetujuan, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tantangannya adalah terciptanya pemahaman persepsi sudut pandang yang keliru terhadap arti dan makna komunikasi lintas
lintas budaya. Seperti tadi mengartikan bahwa komunikasi lintas budaya itu sebagai suatu bentuk ancaman, hal yang negatif yang perlu dihindari oleh perusahaan dan organisasi. Ketika tertanam di dalam perusahaan tersebut, maka mengakibatkan komunikasi dalam lintas budaya akan tercipta dalam bentuk negatif, seperti terjadinya konflik, ketidaksepakatan, lalu kerjasama hilang, lalu bisa hilangnya bentuk pengembangan perusahaan dan lain sebagainya, sehingga perusahaan sulit untuk mengalami kemajuan dalam perluasan nilai bisnis dalam mengembangkan potensi-potensi multinasional, multikultural dan diversity. Nah, oleh sebab itu, komunikasi lintas budaya ini perlu disikapi dengan baik dengan cara apa? Melihat dari berbagai faktor dan unsur terbentuknya nilai komunikasi lintas budaya. Pertama, kita bisa melihat komunikasi lintas budaya dari sisi high contact dan low contact. Nah, ada mau ngasih komentar seperti apa sih low contact dan high contact? Nah, coba nih Pak lihat apa high contact dan low contact. Kembali ke hari itu ya. Oh, coba. Nah, low contact dan low high contact seperti apa nih ya konteksnya? Oke, kalau low contact apa? Pesan yang hendak disampaikan itu tersirat dengan bentuk secara verbal, dinyatakan langsung dengan kata-kata yang tersirat. Nah, tidak dengan simbol, tidak dengan analogi, tidak dengan hal yang bersifat informasi, tapi dengan verbal, langsung diucapkan directly, straight to the point. Nah, ini dia dalam verbal. Lalu apa lagi? Nah, kalau low contact itu, nah komunikasinya langsung kepada suatu makna, apa tujuannya dalam komunikasi yang hendak dilakukan, langsung kepada pokok permasalahan atau maksud dari komunikasi itu dilakukan dalam konteks lintas budaya. Dan lalu selanjutnya disampaikan secara terbuka, artinya pesan tersebut disampaikan secara jelas. Nah, secara jelas langsung kepada apa maksud komunikasi itu dilakukan. Dan tanpa adanya basa-basi, diplomasi, melakukan analogi, menggunakan simbol dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini dilakukan oleh orang Eropa, Amerika. Nah, kalau high contact seperti apa? Nah, kebalikannya apa tuh? Nah, pesan yang disampaikan tidak secara terbuka. Apabila pesannya itu bersifat penolakan, ketidaksetujuan, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi yang kedua? Pesan tersebut apabila bersifat penolakan, hal-hal yang dinilai negatif, lebih banyak disampaikan melalui simbol, analogi, menggunakan diplomasi dan lain sebagainya. Nah, lalu lagi kalau pesannya tersebut negatif berupa penolakan, disampaikan secara tidak langsung. Nah, supaya jangan menimbulkan kekecewaan. Nah, begitu juga terhadap space, ruang. Seperti apa nih space atau ruang?
space atau ruang. Nah, misalnya contoh, kalau orang kutub utara, misalnya satu contoh ekstrim, kutub utara orang Eskimo, bagaimana kecenderungan dalam komunikasi lintas budayanya terhadap memaknai arti ruang ketika datang tamu atau rekan bisnis, kolega, tamu kehormatan, dan lain sebagainya, apa yang dilakukan dalam ruang, space. Nah, dalam arti melakukan komunikasi untuk menghormati lawan bicaranya. Nah, apa nih? Kalau kecenderungannya, kalau orang Jepang ada jarak antara 2 langkah atau 3 langkah sebagai bentuk merasa penghormatan dalam hal menghormati tamu, kolega, rekan bisnis atau tamu kehormatan ketika melakukan kerjasama bisnis. Nah, mereka biasanya membutuhkan badan terlebih dahulu 45 derajat, baru sesudah itu mereka mengadakan ruang atau space dengan berjabat tangan. Nah, berbeda dengan orang Timur Tengah. Nah, kalau Timur Tengah apa? Nah, kecenderungannya mereka spesial dekat, berpelukan dulu, kayak Teletubbies. Nah, habis berpelukan jangan lupa cium pipi kanan, pipi kiri, nah sambil menggesekkan kumis atau jempol. Nah, ini kebiasaan di Timur Tengah. Baru sesudah itu mereka bersalaman. Nah, inilah tanda ruang space dalam menghormati lawan bicara, seperti tamu, kehormatan, kolega, rekan bisnis, teman, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana di Amerika? Nah, di negara Amerika terhadap ruang atau space, tadi kita sudah bahas di Timur Tengah. Nah, lalu juga kita sudah bahas di Jepang. Bagaimana di Amerika atau di Eropa dalam ruang? Nah, mereka dalam ruang itu apa? Kalau orang Amerika Eropa dalam misalnya contoh presiden atau perusahaan besar, direktur utama misalnya Apple menyambut tamu kehormatan, melakukan kerjasama bisnis. Nah, bagaimana bentuk komunikasi lintas budayanya? Nah, misalnya contoh direktur utama Apple kedatangan misalnya Menteri Komunikasi dari Indonesia ingin melakukan kerjasama dengan membuat jaringan 5G misalnya contoh. Bagaimana mereka menghormati misalnya kedatangan tamu ke Indonesia, beberapa Menteri Komunikasi ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan Apple dalam membangun jaringan 5G di Indonesia misalnya contoh. Nah, bagaimana mereka membangun ruang, space. Nah, ini bagaimana nih membangun ruang, space. Kira-kira kalau orang Amerika, kayak tadi misalnya contoh, menurut Wahyu, coba Wahyu yuk, Wahyu Rapindi. Nah, kalau orang Amerika lebih suka apa? Nah, bukan kesentuhan, ada kesentuhannya dengan dekat, dengan cara berjabat tangan. Setelah itu apa? Mereka biasanya ada sedikit berpelukan. Nah, tapi pelukannya tidak seperti orang Timur Tengah, berbeda. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya bagaimana cara pandang terhadap nilai waktu? Nah, dalam komunikasi lintas budaya terhadap misalnya melakukan kerjasama bisnis orang Kanada, Skandinavia, orang Itali, Jerman, Prancis. Nah, bukan perapatan Ciamis, tapi benar-benar Prancis yang ada di Eropa. Nah, bagaimana sih memandang hal nilai waktu? Seperti tadi orang Prancis, Jerman, Itali, Amerika. Nah, Jerman di Eropa bukan Jerman di Indonesia. Jinjiran Ciamis, nah beda. Tapi Jerman di Eropa bagaimana nih dalam hal sudut pandang mengenai waktu ya?
Oke, memandang sumber daya yang berharga, bersifat ketat, tegas, dan waktu merupakan hal yang dinilai sangat memiliki nilai. Bahkan mereka memandang bahwa waktu itu sama dengan uang. Time is money. Nah, sehingga dalam hal ini komunikasi lintas budaya, Pak, mereka menghargai ketepatan waktu. Nah, berbeda dengan orang Asia. Dalam hal memandang waktu itu hal yang bersifat fleksibel. Nah, sehingga dalam hal melakukan kerjasama bisnis, negosiasi, kesepakatan, ya tambah 5 menit, 10 menit, 15 menit masih dimaklumi. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan kira-kira dalam komunikasi. Sebelum saya membahas bahwa dalam komunikasi terdapat juga perbedaan perlakuan. Seperti walaupun komunikasi lintas budaya menghormati lawan bicaranya dengan bersalaman, berjabat tangan, tetapi mereka memiliki arti dan makna yang berbeda. Nah, dalam hal perlakuan, seperti contoh orang Prancis dengan Amerika, ini terdapat makna yang berbeda. Walaupun mereka keduanya memiliki kesamaan dalam hal berjabat tangan untuk menghargai, menghormati, misalnya kolega bisnis dalam melakukan kerjasama bisnis. Nah, kalau orang Prancis gimana nih kecenderungannya? Orang Prancis kecenderungannya ada yang masih pendapat? Nah, coba nih kalau orang Prancis, bagaimana orang Prancis? Ada maknanya. Nah, orang Ain Prancis, gimana nih? Nah, kalau orang Prancis itu apa? Kecenderungan mereka ketika ada tamu, rekan bisnis melakukan kerjasama atau negosiasi menjalin kesepakatan bisnis, mereka tidak suka berjabat tangan dengan cara yang keras, dihentakan. Nah, mereka kalau dihentakan itu menganggap bahwa orang tersebut sangat agresif, not polite, dinilai tidak sopan, nah dinilai manipulatif dan lain sebagainya. Nah, ini orang Prancis, mereka lebih menyukai bahwa ketika berjabat tangan itu dengan lembut, soft. Ya, artinya orang tersebut bersahaja, harmonis, bisa diajak kerjasama, lalu memiliki kestabilan emosi dan watak yang baik. Nah, ini dia orang Prancis. Nah, kalau orang Amerika kebalik, ketika melakukan kerjasama bisnis, apalagi jabatan tangannya lemes, nah bersifat soft, mereka menganggap wah orang tersebut tidak serius, tidak memiliki komitmen, tidak memiliki tanggung jawab. Nah, orangnya tidak bersemangat. Nah, ini dia dinilai. Tapi kalau orang Amerika kecenderungan ketika melakukan kerjasama bisnis dengan tangan dihentakan dengan sedikit keras, mereka lebih senang karena mereka menganggap bahwa kerjasama bisnis itu serius, lalu antusias, bersemangat. Nah, memiliki orientasi terhadap komitmen, tanggung jawab. Nah, ini dia. Nah, selain itu juga bagaimana terhadap komunikasi dalam nilai fokus perhatian. Nah, ini terdapat perbedaan. Nah, kalau kecenderungan orang Asia, ketemu pimpinan, apalagi ketemu pimpinan, manajer, dipanggil, melakukan kesalahan, apa yang terjadi kalau orang Asia dipanggil sama bos misalnya? Contoh, wah, dipanggil. Nah, sama Aulia dan Ibrata, ada apa Pak? Gak tahu. Nah, ketika ada ketua yayasan, gak mungkin ada ada apa manggil? Nah, kalau mau besok KSP, pasti kan
Kalau orang asing kecenderungannya gimana sih kalau dipanggil? Misalnya contoh di demo dipanggil sama ketua yayasan Pak Aulia dan Braga pasti nurut. Nah, kecenderungan orang Asia dalam fokus itu apa? Ketika berkomunikasi dengan status sosial yang lebih tinggi, katakan pimpinan, mereka tidak berani menatap wajah secara langsung, dianggap tidak sopan. Nah, ini dia. Kecenderungannya kalau orang Asia bertemu dengan pimpinan, manajer, kecenderungannya menatap wajah sedikit menundukkan, dengan arti memberikan rasa penghormatan. Nah, berbeda dengan orang Eropa, Amerika. Nah, kecenderungannya bagaimana nih dalam komunikasi orang Eropa dan Amerika? Nah, orang Amerika Eropa kalau berbicara, bertemu dengan manajer, pimpinan, atasan, sedang berdiskusi, melakukan kerjasama bisnis, atau saya pinjam, misalnya saya membawa dokumen, itu mereka sangat pantang sekali dalam berbicara. Nah, dengan pimpinan selalu begini. Nah, dianggap tidak sopan. Mereka lebih menyukai kalau bicara itu secara langsung bertatap muka. Dianggap lebih menghormati, memberikan perhatian, lalu merasa bahwa topik diskusinya menarik. Nah, oleh sebab itu kalau orang Eropa dan Amerika kecenderungannya dalam komunikasi itu lebih suka bertatap muka secara langsung, melihat secara langsung nih, mengamati. Nah, kalau seperti ini, orang Amerika dan Eropa merasa bahwa diskusinya itu sangat menarik, antusias, ambisius orangnya, bersemangat. Kerjasamanya ini pasti menjalin keberhasilan atau pencapaian kesepakatan. Nah, dalam komunikasi lintas budaya, nah pada perusahaan multinasional juga dipengaruhi terhadap simbol warna. Seperti contoh arti warna merah. Apa ini merah? Kecenderungan di beberapa negara merah itu apa sih? Nah, kenapa kalian diajarkan, dididik dari kecil ketika nulis nggak boleh pakai merah? Oh, kok pakai merah sih? Coba ganti nak, jangan merah, pakai pulpen hitam atau biru. Nggak sopan itu nak, merah harus hitam. Betul nggak waktu kalian kecil masih SMP atau SD dididik orang tua? Nah, coba lah ganti, nggak boleh pakai warna merah, pakai warna biru, merah. Oh, harus warna merah sih nggak bagus itu. Nah, waktu kecil diajarkan seperti itu. Kenapa? Dalam komunikasi lintas budaya. Oke, dianggap marah. Nah, dianggap marah. Tapi berbeda di beberapa negara. Seperti contohnya merah di Cina. Nah, melambangkan sukacita. Lalu melambangkan kebahagiaan. Nah, dan lain sebagainya. Apa buktinya? Buktinya contohnya pada hari perayaan tertentu, seperti contohnya tahun baru China. Nah, mereka menggunakan pakaian merah yang artinya kebahagiaan, sukacita. Nah, rasa damai karena mereka sedang mengalami suatu kebahagiaan atau euforia. Contoh warna putih. Nah, pada umumnya beberapa negara putih itu apa? Nah, arti suci, menyerah, dan lain sebagainya. Tapi di beberapa negara, putih itu memberikan arti yang berbeda. Nah, contoh seperti di Thailand, putih itu apa? Sedang duka cita. Nah, kalau di Thailand itu, pakaian putih itu sedang duka cita. Nah, ini dia contohnya. Nah, kalau kuning. Nah, kuning apa? Kuning. Nah, jangan itu beda itu. Kuning apa kuning? Oke, kuning di beberapa negara seperti di Indonesia, kuning itu apa? Melambangkan
sedang berduka, bersedih, dan lain sebagainya. Nah, contoh kalau di Indonesia kita lihat misalnya mohon maaf di jangka, nah atau di jalan kita lihat lambang kuning pasti mengucapkan innalillahi, siapa yang meninggal ya? Nah ini dia lambang duka cita. Tapi dia berbeda seperti di Thailand. Nah kuning itu apa? Melambangkan mereka sedang sukacita, sedang melakukan hajatan, kegembiraan, dan lain sebagainya. Nah inilah arti daripada simbol. Nah, begitu juga dalam komunikasi nonverbal. Nah, apa nih komunikasi nonverbal? Menggunakan bisa dengan raut wajah. Nah, ekspresi wajah. Seperti pada umumnya orang menundukkan kepala ini menandakan iya, tapi di Yunani berbeda. Menundukkan kepala ini artinya penolakan tidak. Nah, begitu juga misalnya di Eskimo. Nah, kalau orang pada umumnya menggelengkan kepala itu kan menyatakan tidak. Tapi di negara seperti di kutub utara, kutub selatan, menggelengkan kepala itu menandakan persetujuan. Nah, ini dia. Nah, lalu apalagi dalam komunikasi nonverbal, walaupun memiliki suatu bentuk yang sama, tetapi arti yang berbeda di beberapa negara, etnis, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Nah, ada yang mau ngasih contoh? Seperti begini. Nah, kalau di Indonesia begini apa sih? Kalau di jalan, nah, kalau kita ada naik angkutan kota, manggil. Nah, berarti apa? Manggil. Oh, masuk manggil di ini. Ini manggil ini. Manggil ini artinya memberhentikan. Nah, tapi di Austria, nah di Venezuela, di Italia begini beda. Ini mohon maaf untuk memanggil ladies night, wanita malam. Nah, ini dia. Nah, beda. Nah, seperti lambang ini, di banyak negara lambang ini artinya victory, kemenangan, sukses, pencapaian, keberhasilan. Tapi kalau di Italia, Venezuela, di Brasil, beda lagi. Begini tanda pasangan Anda sedang selingkuh. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Ada yang masih bisa ngasih contoh? Selain victory, begini. Jawab. Jawab kenapa? Monggo, silakan. Ya. Tapi kalau di negara lain gimana? Tahu, ada nggak? Nah, selain ini apa? Contoh yang lain. Misalnya selain victory, nah seperti ini. Nah, artinya apa? Smoking. Oke, misalnya bikin atau misalnya, tapi di beberapa negara berbeda. Nah, seperti di Meksiko. Nah, arti begini, Anda agresif. Nah, begitu juga seperti misalnya di Indonesia memanggil orang yang sopan gimana sih? Nah, kan gini. Coba kalau di Indonesia manggil begini. Apaan aja ribut. Nah, beda. Kalau di Indonesia manggil orang yang sopan, nah, bukan begini. Nah, berbeda dengan orang Amerika atau Eropa. Kalau orang Amerika memanggil orang yang sopan begini. Nah, bukan begini. Kalau begini mereka marah. Nah, kebalikannya. Dalam arti komunikasi non verbal.
Ya? Oke, silakan. Oleh sebab itu apa yang harus diperhatikan? Yaitu apa dalam komunikasi lintas budaya? Ketika kita menggunakan bentuk komunikasi non verbal, berarti apa yang harus kita lakukan? Iya, pahami terlebih dahulu. Berhati-hati dalam menggunakan simbol karena terkadang simbolnya sama memiliki arti dan makna yang berbeda. Sini apa? Nah, selanjutnya bagaimana dengan penekanan suara? Nah, kalau orang Indonesia ngomongnya kenceng-kenceng, apalagi orang Jawa ngomong kenceng, dianggap mereka bantah, dianggap tidak sopan, dianggap agresif. Nah, ini dia perbedaan terhadap suara intonasi. Tapi kalau di Eropa, Amerika, bagaimana konteksnya dalam penekanan suara atau intonasi? Nah, mereka kalau mau agak suara keras, berarti apa? Dianggap serius dalam berbicara. Lalu dianggap penting, dianggap memiliki makna, dan lain sebagainya. Nah, sehingga mempengaruhi, seperti apa nih mempengaruhi dalam komunikasi? Kalau orang Asia kecenderungannya, nah seperti orang Timur Tengah, orang Indonesia kecenderungannya suka basa-basi. Misalnya datang ke rumah, padahal pada saat itu lapar, dia main ke rumah saya, wah makan, oh enggak pak, berapa tamu, makasih pak, udah makan, enggak pak, serius kok makan, udah makan, iya pak, makasih ya. Nah ini bentuk contohnya. Nah, kalau orang kecenderungan orang Asia lebih suka basa-basi, bapak makasih pak, padahal lapar, tapi nggak enak menolak, tapi lapar juga, akhirnya ditegaskan udah nggak apa-apa. Nah, ini kecenderungan orang Asia. Nah, dia suka melakukan upaya terlebih dahulu, basa-basi terlebih dahulu. Sama seperti orang Timur Tengah. Ketika melakukan, misalnya subuhannya, dia sudah kenyang disubuhkan, tapi dia menolak harus dengan berulang kali. Misalnya, ini tidak. Kalau satu kali dianggap cuma basa-basi. Nah, ini dia. Nah, berbeda dengan orang Amerika dan Eropa. Nah, dalam komunikasi kalau dia nggak mau disajikan, cukup menolak satu kali. Nah, ini dia perbedaannya dalam komunikasi terhadap penekanan. Ya, kira ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum dilanjutkan, nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sebentar lagi saya serahkan kelompok. Kalau begitu, apa yang perlu kita perhatikan agar menciptakan komunikasi yang efektif untuk menghindari konflik atau benturan dalam komunikasi lintas budaya yang terjadi pada perusahaan multinasional? Nah, apa yang perlu kita lakukan? Oke, analisa terlebih dahulu, cari informasi bagaimana budaya mereka, kebiasaan, perilaku, cara berbicara, bagaimana simbol, menghargai waktu, uang, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi yang kedua?
Yang kedua, iya, beradaptasi. Nah, harus bisa beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan. Nah, seperti perbedaan terhadap ruang, waktu, simbol, bahasa nonverbal, penekanan suara, bentuk konteks high maupun low, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Ingat, dalam komunikasi lintas budaya, kita tidak bisa memaksakan. Misalnya nih, orang Afrika, saya orang Jepang, maksa orang Afrika harus mengikuti budaya saya dalam berkomunikasi, tidak bisa. Berarti dalam komunikasi harus fleksibel. Nah, lalu apa lagi? Yang perlu diperhatikan supaya bentuk komunikasi lintas budaya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional bisa dilakukan dengan efektif. Apalagi kira-kira? Nah, coba nih. Apalagi nih kira-kira? Fleksibel sudah, cari informasi, orientasi, apa lagi nih? Iya, apa satu aja satu? Oh iya, udah, minta bantuan nih. Oke. Oke, bantu dulu. Nah, coba minta bantuan lagi 50-50. Nah, ini 50-50. Oke. Nah, memperhatikan dari nilai sudut pandang budaya seperti etika, norma. Nah, lalu carilah bentuk-bentuk kesamaan bukan perbedaan agar terjalin komunikasi yang efektif. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan sebelum saya serahkan kelompok, bahwa dalam komunikasi ada hal-hal dalam komunikasi lintas budaya ketika terjalin komunikasi dengan suku, bangsa, ras, etnis, atau nasionaliti berbeda, ada hal-hal yang dianggap baik dan tidak baik. Contoh, kalau orang Timur Tengah bagaimana? Timur Tengah dalam komunikasi ketika melakukan kerjasama bisnis, mereka tidak suka kalau basa-basi membahas mengenai keluarga. Nah, lalu yang kedua mengenai hal politik, membicarakan perang perang Palestina, Irak, Israel. Nah, mereka tidak suka. Nah, kecenderungannya akan batal dalam kerjasama bisnis. Nah, lalu lagi orang Timur Tengah dalam kerjasama bisnis, mereka lebih dahulu bukan melihat isi dari substansi kerjasama bisnisnya, tapi mereka lebih melihat protokolernya, bagaimana cara menyambut, menghargai tamu, menghormati, dan lain sebagainya. Nah, ini orang Timur Tengah. Nah, kalau orang Amerika dan Eropa bagaimana? Ayo, saya hanya mereview nih tadi yang sudah dibahas kelompok. Orang Timur Tengah lebih suka terhadap protokolernya, cara penyambutan, jamuannya bagaimana. Ya, Kalau Amerika lebih kan kalau Arab kayak penyambutan gitu, kalau Amerika bisa ini pak, apa namanya? Barat ya.
Ya Amerika Barat gimana? Ketika di Pak, Amerika Orang Amerika dan Eropa kecenderungan dalam melakukan komunikasi langsung. Nah, terhadap inti dan maksud komunikasi itu dilakukan. Lalu tidak suka basa-basi. Lalu kepada inti permasalahan atau pokok dalam melakukan komunikasi. Lalu mendominasi. Langsung dia, maksud dari kedatangan saya dalam melakukan kerjasama bisnis ini dan ini. Nanti diharapkan pembagian keuntungan sekian. Kerjasama dilakukan 5 tahun. Hak saya berupa ini, kewajiban saya berupa ini. Nah, kalau orang Amerika langsung setuju atau enggak, nih dokumennya, baca dulu, lihat dulu, pelajari. Kalau sudah, tanda tangan. Kalau nggak setuju, di mananya? Langsung. Nah, bagaimana dengan orang Asia? Nah, orang Asia, kalau dalam kerjasama bisnis menyambut gimana? Salaman dulu, lalu perhatikan protokoler. Nah, langsung terima kasih Pak Dewo datang ini. Bagaimana kabar Pak Dewo? Sehat-sehat saja. Keluarga bagaimana? Anak dan lain sebagainya. Nah, buat hangat terlebih dahulu dalam komunikasi. Sudah nyaman dalam komunikasi. Ini loh Pak, saya pengen kerjasama bisnis menjadi supplier Bapak bagian nanti distributor ini Pak. Pengajuan saya setuju atau tidak? Kalau setuju tolong tanda tangan. Nah, ini dia. Nah, lebih pertama menciptakan kehangatan dalam komunikasi terlebih dahulu orang Asia. Nah, kalau kerjasama basa-basi dulu, bahas sana, bahas sini, analogi dulu. Nah, nggak langsung inti terhadap komunikasi yang hendak dilakukan. Ketika sudah nyaman, baru inti permasalahan dalam komunikasi itu dilakukan. Mereka juga mengedepankan penyambutan atau protokoler. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, langsung lanjutkan kelompok. Mungkin langsung ke poin terakhir, meningkatkan kemampuan berlaku dalam komunikasi.